Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Kuntilanak Merah Kiriman Ibu Mertua. Rita mempersiapkan semua berkas-berkas surat-surat tanah yang akan dia jual. Setelah semuanya tertata rapi di atas meja ruang tamu, bersamaan dengan itu ada suara seseorang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata orang itu adalah Bu Puji. Bu Puji ini seorang kepala sekolah yang akan membeli tanahnya. Kebetulan tanahnya Rita ini bersebelahan dengan sekolah yang dipimpin oleh Bu Puji. Menurut rencana, tanahnya Rita akan dijadikan lapangan olahraga. Setelah beberapa lama melakukan transaksi, akhirnya tanah itu disepakati atau deal di harga 100 juta. Namun, Rita sangat terkejut sekali ketika dia diharuskan menandatangani pernyataan kalau tanah ini dijual seharga 150 juta, sementara uang yang akan dia terima tetap 100 juta. Tentu saja Rita tidak mau menandatangani surat pernyataan itu, karena dia tahu, jelas itu Bu Puji akan korupsi penggelembungan dana pengadaan lahan sekolahan. Bu Puji pun akhirnya menurunkan di angka 125 juta. Namun, tetap seperti tadi, uang yang diterima Rita tetap 100 juta. Rita pun tetap dengan tegas menolak. Dia hanya mau menandatangani surat pernyataan yang sesuai dengan harga yang sebenarnya. Akhirnya Bu Puji mengancam akan membatalkan transaksi jual beli tanah yang sudah deal itu. Rita pun juga tidak keberatan kalau transaksi tanah ini gagal. Rita pun mengatakan kepada Bu Puji kalau masih banyak orang lain yang mau membeli tanahnya. Akhirnya Bu Puji pergi begitu saja tanpa pamit. Dalam perjalanan pulang, Bu Puji terus menggerutu. Sudah miskin, belagu lagi. Beberapa hari kemudian, Bu Puji kembali mendatangi Rita dan dia akhirnya memberikan surat pernyataan harga tanah sesuai dengan harga yang sebenarnya. Namun ternyata tanahnya Rita sudah laku dibeli oleh Haji Romli. Bu Puji sangat marah kepada Rita. Kamu itu bagaimana? Lawang kemarin kita sudah deal di angka 100 juta kok sekarang kamu lepaskan kepada orang lain, Kata Bu Puji dengan nada tinggi. Ya Rita, kamu tidak boleh begitu. Jika kamu sudah deal di angka 100 juta, harusnya kamu tidak boleh melepaskan tanah itu ke orang lain, Kata Bu Fatimah, salah seorang guru yang mendampingi Bu Puji. Dengan menahan rasa amarah, Rita berusaha tetap berkata dengan sabar. Dia pun menjelaskan kepada Bu Fatimah kronologi yang sebenarnya kenapa dia melepaskan kepada Haji Romli. Setelah tahu kronologi yang sebenarnya, Bu Fatimah bertanya kepada Bu Puji. Benarkah itu Bu? Benarkah apa yang dikatakan berita ini? Tanya Bu Fatimah kepada Bu Puji. Sejenak Bu Puji seperti kebingungan. Dia tidak menjawab, justru malah langsung pamit kepada Rita dan menarik tangannya Bu Fatimah dan mengajaknya pergi. Melihat hal itu, Rita hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Semenjak saat itu, Bu Puji sangat benci kepada Rita. Bahkan sepertinya dia menyimpan dendam pribadi karena telah menggagalkan rencananya untuk korupsi dan juga telah mempermalukan dirinya di depan Bu Fatimah. Namun Rita pun tetap berusaha bersabar dan bersikap sewajar mungkin jika bertemu dengan Bu Puji. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan tahun pun berganti tahun. Seiring berjalannya waktu, sekarang Rita sudah menjadi istri seorang pemuda yang bernama Rahman. Dan ternyata Rahman ini adalah anak dari Bu Puji sang kepala sekolah. Dulu sewaktu Rahman meminta izin untuk menikahi Rita, dengan tegas Bu Puji menolak.
Namun karena Rahman terus membujuk ibunya dan dia berkata kalau dia tidak akan menikah selain dengan Rita. Akhirnya dengan terpaksa Bu Puji menyetujui Rita sebagai menantunya. Setelah menikah dengan Rahman, Rita menjalani hari-harinya penuh dengan masalah. Hal ini dikarenakan Rahman dan Rita masih tinggal di rumah ibunya Rahman atau di rumah Ibu Puji. Selama masih ada Rahman, Bu Puji selalu bersikap baik kepada Rita seolah-olah dia mertua yang sangat menyayangi menantu. Namun begitu Rahman tidak ada, terutama jika Rahman sudah berangkat bekerja, sikap Bu Puji langsung berubah 180 derajat kepada menantunya. Hampir setiap saat dia selalu mengomel dan menyalahkan apapun yang diperbuat Rita. Ketika Rita mencuci piring, Bu Puji masih sempat-sempatnya mencela menantunya itu. Hei Rita, kamu itu kalau nyuci piring sabunnya jangan terlalu banyak, itu namanya pemborosan. Mentang-mentang kamu itu gak kerja yang nyari uang suamimu, kamu seenaknya berbuat sesuka hatimu. Mendengar hal itu, Rita hanya diam saja. Padahal sabun yang dipergunakan untuk mencuci piring, dia rasa sudah secukupnya dan tidak terlalu berlebihan. Tidak sampai di situ, ketika Rita sudah hamil pun, sang ibu mertua masih tetap memperlakukan dirinya dengan sangat buruk. Kamu itu loh, jadi istri kok sukanya bermalas-malasan. Jadi istri itu yang rajin. Lihat itu Rahman, dia sedang bersusah payah mencarikan nafkah untukmu, kamu malah bermalas-malasan. Rita pun menjawab, Bu, saya ini tidak bermalas-malasan. Saya berusaha menjaga kandungan saya, Bu. Ibu sendiri kan tahu kalau dokter menyarankan saya banyak-banyak istirahat karena kandungan saya ini lemah, Bu. Namun, sang ibu mertua tetap memarahi menantunya itu. Menjaga kandungan lemah itu bukan berarti kamu bisa seenaknya bermalas-malasan, Rita. Katanya dengan nada tinggi sambil masuk ke kamar dengan membanting pintu. Melihat ulah mertuanya itu, Rita hanya bisa mengelus dadanya. Di malam harinya, Rita berkata kepada Rahman kalau dia sudah tidak kuat lagi tinggal di rumah ibunya. Dia meminta kepada Rahman agar mau pindah ke tempat lain dengan mengontrak rumah atau kos atau apapun itu, yang penting tidak di rumah sang ibu mertua. Rahman pun agak heran dengan istrinya. Bukankah selama ini ibunya selalu memperlakukan Rita dengan baik? Rita pun akhirnya menceritakan semuanya kalau ibunya itu bersikap baik hanya ketika di depan Rahman. Namun, ternyata Rahman tidak mempercayai kata-kata istrinya dan dia tetap membela ibunya. Akhirnya mereka pun bertengkar dan Rita langsung mengemasi semua pakaiannya dan berniat pulang ke rumah orang tuanya. Melihat istrinya akan pergi, akhirnya Rahman pun menuruti kemauan Rita kalau dia akan mencari rumah kontrakan. Mencari rumah kontrakan? Kalian mau pergi dari sini? Tiba-tiba Bu Puji muncul dan sempat mendengar kata-kata mereka. Iya Bu, besok kami akan mengontrak Rumah, kata Rahman kepada ibunya. Mendengar perkataan anaknya, Bu Puji langsung duduk di kursi. Pandangan matanya kosong dan tiba-tiba pundaknya berguncang dan wanita itu menangis. Kamu tega ya meninggalkan ibu seorang diri di rumah ini. Ibu yang telah membesarkanmu dan menyayangimu akan kau tinggalkan seorang diri. Padahal selama ini ibu selalu berusaha bersikap baik kepada Istrimu, kata Bu Puji sambil terus menangis. Melihat hal itu, Rahman langsung berlutut dan memegang tangan ibunya. Bu, Rahman itu tidak pergi selamanya. Walaupun Rahman sudah mengontrak di tempat lain, tapi Rahman tetap berusaha sesering mungkin datang ke sini, Bu. Bu Puji pun tetap menangis. Perempuan itu kemudian berdiri dan berkata, "Rupanya engkau sudah tidak menyayangi ibu. Tega sekali kau menjadi anak durhaka." Durhaka Rahman, kata Bu Puji sambil pergi ke kamarnya dan menangis di atas bantal. Melihat hal itu, Rahman seperti kebingungan. Dia pun ganti berlutut di depan Rita dan memegang tangannya. Rita,
Tolong Mas ya, tolong sekali ini saja. Kita jangan pindah dulu ya sayang. Kita cari waktu yang tepat untuk pindah, tapi jangan sekarang. Aku mohon sayang, kata Rahman memohon-mohon dan menghibah-hibah kepada istrinya. Akhirnya dengan sangat terpaksa sekali, Rita menuruti suaminya itu. Keesokan harinya, ketika Rahman sudah berangkat kerja, Bu Puji langsung menghampiri Rita yang sedang mencuci piring. Hei, wanita jalang, kamu benar-benar perempuan tidak tahu diri. Tega-teganya kamu mau memisahkan aku dengan anakku. Kamu kan yang membujuk Rahman agar pindah dari sini, kata Bu Puji sambil menampar Rita. Begitu terkena tamparannya Bu Puji, Rita pun langsung jatuh sambil menangis. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Bu Puji malah menjambak rambut menantunya itu sambil mengucapkan kata-kata yang sangat kasar. Tiba-tiba muncul Rahman yang langsung berteriak, Bu, Ibu, apa yang kamu lakukan, Bu? Rahman langsung melepaskan tangan ibunya dari kepalanya Rita. Bu Puji sangat terkejut sekali melihat Rahman tiba-tiba muncul dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata HP-nya Rahman ketinggalan dan dia balik lagi. Dan begitu sampai di rumah, Rahman tidak menyangka kalau dia melihat ibunya memperlakukan Rita dengan sangat tidak manusiawi. Ibu benar-benar keterlaluan. Ternyata benar apa yang dikatakan Rita selama ini. Rahman pun langsung menghampiri istrinya dan membantunya berdiri. Maafkan aku sayang, selama ini aku tidak percaya padamu. Rita tidak menjawab. Sepertinya dia menahan rasa sakit yang amat sangat. Rahman sangat terkejut sekali ketika dia melihat darah mengucur di betisnya Rita. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Rahman langsung membawa Rita ke rumah sakit. Setelah ditangani para tenaga medis, akhirnya kandungan Rita tidak bisa diselamatkan. Rita keguguran. Untuk kesekian kalinya, Rahman meminta maaf kepada istrinya karena selama ini tidak begitu menghiraukan kata-katanya. Percuma Mas kamu meminta maaf. Semuanya sudah terjadi. Tapi yang jelas, tekadku sudah bulat Mas. Aku sudah tidak tahan lagi hidup bersama ibumu. Sekarang tinggal dirimu Mas. Kita pindah ke tempat lain atau kita bercerai. Mendengar hal itu, Rahman sangat terkejut. Jangan sayang, Mas ini sangat mencintaimu. Percayalah pada Mas. Mas akan membujuk ibu agar mulai saat ini bersikap baik kepadamu. Mendengar hal itu, Rita menggeleng-gelengkan kepala. Tidak Mas, tekadku sudah bulat. Kita cari kontrakan lain atau kita bercerai. Rita berkata setengah berteriak. Akhirnya, Rahman pun dengan sangat terpaksa menuruti kata-kata istrinya. Dia pun pulang ke rumah dan mengemasi semua barang-barangnya, termasuk barang-barang istrinya. Melihat Rahman berkemas-kemas, sang ibu pun bertanya, "Kamu mau kemana Rahman? Kok semua barang-barangmu kamu kemasi?" Rahman tidak menjawab. Dia tetap mengangkat semua barang-barangnya ke depan tanpa memperdulikan pertanyaan ibunya. "Hei Rahman, kamu mau jadi anak durhaka ya? Ibumu bicara malah kamu tidak memperhatikan," kata Bu Puji dengan emosi. Rahman pun sejenak menghentikan aktivitasnya. Dia menatap ibunya dan berkata, "Bu, perlu ibu ketahui, aku ini sangat menyayangi ibu. Tapi Rahman sangat menyesalkan sikap ibu kepada Rita. Rita itu menantu ibu yang sedang mengandung cucu dari ibu sendiri. Kenapa tega-teganya ibu berbuat sekejam itu kepada Rita?" Bu Puji pun dengan nada tinggi menjawab kata-kata Rahman. "Hei Rahman, kamu itu ya, sejak kenal dengan wanita sialan itu, kamu mulai berani dengan ibu. Kamu memang benar-benar anak durhaka. Aku doakan istrimu itu mati mengenaskan," kata Bu Puji dengan berapi-api. "Cukup Bu, cukup," teriak Rahman kepada ibunya. "Aku tidak menyangka ibu benar-benar tega berkata seperti itu." Rahman langsung mengangkat semua barang-barang yang sudah dia kemasi dan dia pergi ke rumah kontrakan yang sudah dia persiapkan. Setelah Rahman dan Rita tinggal di rumah kontrakan, Rita merasakan kehidupannya menjadi sangat menyenangkan. Dia merasa benar-benar menjadi istri yang sangat disayang oleh suami.
Rita merasa benar-benar terbebas dari semua siksaan batin yang disebabkan oleh ibu mertuanya selama ini. Namun, walaupun sudah tidak serumah dengan Bu Puji, Rahman tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan ibunya itu. Hampir setiap minggu, Rahman selalu mengunjungi ibunya, namun tidak bersama Rita. Setiap berkunjung, tidak lupa Rahman selalu memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari ibunya. Sampai suatu waktu, akhirnya Rita kembali hamil. Kali ini, Rita merasakan kehamilannya sangat berbeda dengan yang dulu. Dia merasakan diperlakukan seperti seorang ratu oleh suaminya. Mungkin karena belajar dari pengalaman yang dulu, Rahman benar-benar menjaga kehamilan Rita. Bahkan dia menggaji seorang pembantu rumah tangga untuk menggantikan Rita melakukan semua aktivitasnya. Sampai suatu ketika, kembali masalah menghampiri pasangan suami istri ini. Malam itu, Rahman kebagian tugas berjaga di pos kampling. Bi Inah, sang pembantunya Rita pun juga sudah tertidur. Tinggal Rita seorang diri menunggu suaminya pulang. Tiba-tiba terdengar suara seperti pintu di ruang tamu yang dipukul-pukul, entah siapa yang memukulnya. Dengan perasaan cemas dan takut, Rita mendatangi asal suara itu. Namun, dia tidak berani membuka pintunya. Rita pun menyingkap korden dan berniat mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Begitu dia melihat yang terjadi sesungguhnya, mata Rita langsung terbelalak. Dia melihat sosok wanita memakai gaun merah, rambutnya acak-acakan, dan membentur-benturkan kepalanya ke pintu ruang tamu. Rita sangat ketakutan. Dia pun langsung mengambil HP dan menelpon suaminya. Mas, tolong mas, di rumah ada ODGJ mas, cepat pulang mas. Seketika itu juga, dengan paniknya Rahman langsung pulang ke rumah. Namun, ketika sudah sampai di rumah, perempuan yang dikira ODGJ itu sudah tidak ada. Di tengah malam, tiba-tiba kembali terdengar suara pintu ruang tamu yang dipukul-pukul. Kali ini Rahman yang langsung mendatangi. Sama seperti apa yang dilakukan istrinya, Rahman pun membuka korden dan mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia pun juga melihat seorang wanita memakai gaun merah, rambutnya acak-acakan, sedang membentur-benturkan kepalanya di pintu ruang tamu. Dengan segera, Rahman langsung mengambil sapu. Dia berniat mengusir perempuan yang dia kira ODGJ itu. Namun begitu pintu terbuka, Rahman sangat terkejut. Perempuan bergaun merah yang dia kira ODGJ itu sudah lenyap. Tiba-tiba, dia mendengar istrinya berteriak kesakitan. Mas, tolong mas. Mas, teriak Rita. Rahman pun langsung berlari ke kamar tidur. Dan dia sangat terkejut sekali ketika melihat istrinya pingsan dan darah mengalir sangat deras. Dengan dibantu para warga, Rahman membawa istrinya ke rumah sakit. Dan untuk kedua kalinya, Rahman dan Rita harus bisa menerima kenyataan kalau janin yang dikandung Rita tidak bisa diselamatkan. Rita keguguran untuk kedua kalinya. Rita bercerita kalau malam itu dia merasakan seperti ada seseorang yang menginjak-injak perutnya. Rita bercerita sambil menangis. Impian mereka untuk mendapatkan anak untuk kesekian kalinya harus tertunda. Pada suatu hari ketika Rahman mengunjungi ibunya, dia mendapatkan kata-kata yang sangat menyakitkan dari sang ibu. Tuh kan, apa ibu bilang? Kamu itu jadi anak tidak mau menurut orang tua, akhirnya ya kualat. Sebaiknya kamu tinggalkan saja perempuan sialan itu, kamu ceraikan dia. Masih banyak wanita lain yang mau menjadi istrimu. Kalau kamu masih bersama wanita sialan itu, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa punya anak. Dia itu kandungannya lemah, dia akan selalu keguguran. Cukup bu, cukup, teriak Rahman. Tidak bisakah ibu tidak menyebut istriku wanita sialan? Bagaimanapun juga, dia itu istriku bu, menantu ibu sendiri. Aku sangat mencintainya bu, sampai kapanpun, apapun yang terjadi,
Aku tidak akan menceraikannya, kata Rahman sambil beranjak pergi. Seiring berjalannya waktu, Rita dan Rahman sudah mulai bisa melupakan semua masalahnya. Sampai akhirnya kembali Rita mengandung untuk yang ketiga kalinya. Kali ini Rahman setiap pulang kerja, dia berusaha untuk selalu tetap di rumah. Bahkan jika ada giliran jaga di pos kampling, dia meminta izin dan mengganti dengan membelikan beberapa bungkus rokok dan jajanan untuk warga yang berjaga. Dan ketika kehamilan Rita mencapai 7 bulan, kembali teror mendatangi mereka. Di tengah malam, Rahman dan Rita mendengar suara pintu ruang tamu dipukul-pukul. Rahman jadi ingat ketika dulu dia membuka pintu ruang tamu, dia tidak mendapati siapa-siapa, dan lantas istrinya merasakan seperti ada yang menginjak-injak perutnya. Mengingat hal itu, Rita lantas melarang suaminya agar jangan sampai membuka pintu. Akhirnya Rahman tetap berada di sisi Rita dan mereka berdua terus berdoa memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Sampai sekian lama akhirnya suara pintu digedor-gedor itu pun hilang dengan sendirinya. Keesokan harinya, Rahman membuka CCTV yang dia pasang di depan rumah. Dia memutar rekaman CCTV tepat di bagian tadi malam ketika ada suara pintu digedor-gedor. Dalam rekaman CCTV itu, terlihat seorang wanita memakai gaun merah, rambut acak-acakan, sedang membentur-benturkan kepalanya di pintu. Setelah sekian lama membenturkan kepalanya di pintu, perempuan bergaun merah itu tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap dan lenyap. Melihat hal itu, Rahman dan Rita langsung panik. Siapa sebenarnya perempuan itu? Sepertinya dia bukan manusia. Kenapa setiap kehamilan Rita mencapai 7 bulan, dia selalu datang dan membentur-benturkan kepalanya di pintu, kata Rahman dalam hatinya. Bi Inah yang ikut menyaksikan rekaman CCTV itu pun kemudian berkata, Pak, Bu, sepertinya perempuan itu bukan manusia. Sebaiknya kita meminta pertolongan pada orang yang paham dan mengerti hal-hal seperti ini. Maksud Bi Inah bagaimana ya? Tanya Rita kurang mengerti. Kemudian Bi Inah pun menjelaskan kalau sebaiknya mereka berdua pergi ke orang pintar. Bi Inah mengatakan kalau kakeknya di kampung sering dimintai tolong oleh orang-orang sekitarnya jika ada masalah-masalah yang menyangkut hal-hal gaib. Walaupun selama ini Rahman dan Rita tidak percaya hal-hal mistis, namun karena khawatir sesuatu terjadi pada kandungan Rita untuk yang ketiga kalinya, maka mau tidak mau Rahman dan Rita menyetujui saran pembantunya tersebut. Beberapa hari kemudian, datanglah kakeknya Bi Inah yang bernama Mbah Suro. Mbah Suro mengatakan kepada Rahman dan Rita kalau dia merasakan ada yang tidak beres ketika baru saja memasuki rumah kontrakan ini. Begini Nak Rahman dan Nak Rita, izinkan Mbah untuk menetralkan rumah ini dari aura-aura negatif. Iya Mbah, kami menurut saja, kata Rahman kepada Mbah Suro. Akhirnya keesokan harinya, Mbah Suro meminta kepada Rahman agar menyediakan 1 sisir pisang raja, 2 bungkus kemenyan, 1 ekor ayam cemani, dan beberapa jajanan pasar. Walaupun hatinya bertanya-tanya, namun Rahman tetap menuruti kata-kata Mbah Suro. Dia carikan semua barang-barang yang diminta oleh Mbah Suro. Ternyata Mbah Suro akan melakukan ritual untuk menetralkan rumah kontrakan ini dari gangguan-gangguan gaib. Tepat di tengah malam, Mbah Suro memulai ritualnya. 1 sisir pisang raja dan beberapa jajanan pasar ditaruh di atas beberapa lembar daun pisang. Di sampingnya dupa dan kemenyan mulai dinyalakan. Setelah membaca beberapa mantra, Mbah Suro menyembelih ayam cemani dan darahnya ditampung di sebuah mangkok yang sudah dipersiapkan. Sambil terus mengucap mantra, Mbah Suro
terus menciprat-cipratkan darah ayam cemani itu di sudut-sudut ruangan, di seluruh ruangan, di rumah kontrakan itu. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah kepulan asap muncul dari salah satu sudut di ruangan rumah. Mbah Suro pun menghampiri asal dari asap yang mengepul itu. Mbah Suro menemukan sebuah bungkusan yang diletakkan di bawah lemari. Setelah bungkusan itu dibuka, ternyata berisi sebuah boneka kecil. Boneka itu membentuk seperti seorang wanita berambut panjang dan memakai baju merah. Mbah Suro kemudian berkata, "Rupanya selama ini ada seseorang yang menginginkan kalian tidak mempunyai anak." Siapa mbah orang itu? Dan apa maksudnya? Tanya Rita dengan keheranan. "Tenang, Duk, tenang. Kamu dengarkan dulu penjelasan Mbah." Mbah Suro menjelaskan kalau Rahman dan Rita selama ini terkena santet kuntilanak merah. Biasanya santet ini dikirimkan untuk mengambil janin dari wanita yang mengandung. Dan yang mengirim kuntilanak merah ini biasanya seseorang yang bertujuan supaya orang yang dikirimi santet itu tidak bisa mempunyai anak. Lantas, apa yang harus kami lakukan, Mbah, supaya kami bisa terhindar dari santet ini selamanya? Kemudian Mbah Suro menjelaskan, satu-satunya jalan supaya kalian terhindar dari santet ini, ya kita harus membakar boneka ini. Kalau begitu, kita bakar sekarang, Mbah, boneka ini, kata Rahman dengan geram. Begini Nak Rahman, kita kan tidak tahu siapa yang mengirimkan santet ini. Jika kita bakar boneka ini, maka sang kuntilanak merah dan pengirimnya akan ikut terbakar. Bukannya itu malah bagus, Mbah, kata Rahman masih dengan nada menyimpan amarah kepada orang yang mencelakainya. Justru saya ingin menghajar dengan tangan saya sendiri, Mbah, orang yang berani-beraninya membuat istri saya keguguran. Melihat Rahman agak emosi, Mbah Suro pun tersenyum dan mencoba meredakan amarah pemuda itu. Begini Nak Rahman, Mbah itu cuma khawatir, bagaimana kalau yang mengirim santet ini justru orang-orang terdekat yang kalian sayangi. Dengan segera, Rahman langsung menyaut perkataan Mbah Suro itu. Tidak peduli, Mbah, siapapun dia yang sudah mengganggu kandungan istri saya, maka dia harus mati, siapapun itu, Mbah, kata Rahman kepada Mbah Suro. Kakek tua itu menghela napas panjang, kemudian dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Dengan persetujuan kalian, maka Mbah akan melakukan ritual pemusnahan boneka ini." Kembali Mbah Suro membaca mantra, dan boneka itu pun langsung dimasukkan ke dalam dupa dan kemenyan yang sedang menyala. Mbah Suro menambahkan dupa dan kemenyan sambil meniup-niupnya beberapa kali supaya muncul api. Beberapa saat kemudian, api yang ditunggu-tunggu itu pun muncul dan mulai membakar boneka itu sedikit demi sedikit. Beberapa saat kemudian, muncullah kepulan asap tebal yang lambat laun membentuk sesosok tubuh wanita bergaun merah, rambutnya acak-acakan. Wanita itu berteriak-teriak kesakitan, sepertinya dia merasakan tubuhnya kepanasan. Dengan sigap, Mbah Suro langsung menjambak rambut kuntilanak merah itu dan membawanya keluar rumah. Begitu sampai di luar, terlihat api mulai menjalar di tubuh kuntilanak merah. Lambat laun, api semakin membesar dan memusnahkan iblis itu sampai menjadi abu. Keesokan harinya, Rahman mendapatkan telepon dari tetangga ibunya. Tetangga Rahman itu memberitahukan kalau ibunya Rahman ditemukan tewas dengan tubuh gosong seperti terbakar. Mendengar hal itu, Rahman sangat terkejut sekali. Siapa Mas yang menelpon? Tanya Rita kepada suaminya. Ibu meninggal, Dek, kata Rahman langsung terduduk di kursi sambil menangis. Melihat hal itu, Rita berusaha menenangkan suaminya dengan mengelus-ngelus pundaknya. Mbah Suro menghela napas panjang, kemudian dia berkata,
sebuah kenyataan yang mungkin akan sulit kamu terima, Nak Rahman. Tadi malam, setelah kuntilanak merah itu terbakar, Mbah mencoba melakukan penerawangan. Ternyata selama ini yang mengirim santet kuntilanak merah itu tidak lain adalah Ibu Nak Rahman sendiri. Kemungkinan besar Ibu Nak Rahman menginginkan Nak Rahman berpisah dengan Narita. Jadi dia membuat kalian ini tidak bisa mempunyai anak dan bercerai. Jadi begitu boneka terbakar, maka kuntilanak merah dan pengirimnya juga ikut terbakar. Begitu tiba di rumah ibunya, Rahman langsung memeluk jenazah wanita yang telah melahirkannya itu. Bu, maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Kata Rahman dengan penuh penyesalan. Dengan terbakarnya kuntilanak merah dan sang pengirim, sejak saat itu tidak ada lagi yang mengganggu kehamilan Rita. Tepat menginjak kehamilan Rita mencapai usia 9 bulan 10 hari, Rita berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Sebuah proses yang sangat panjang untuk mewujudkan impian mempunyai anak. Setelah 2 kali keguguran karena ulah ibu mertuanya, akhirnya di kehamilan yang ketiga itu, pasangan suami istri ini berhasil melalui semua rintangan dan impian mereka pun terwujud. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.